Di sepanjang jalan itu akan saya perlihatkan kepada Anda bagaimana dampak dari meluapnya Danau Tempe kepada kehidupan warga di sepanjang perjalanan. Hari ini saya ingin menyusuri perjalanan dari Kota Sengkang ke perbatasan antara Kabupaten Wajo dan Sitra. Sepanjang jalan itu akan saya perlihatkan kepada Anda bagaimana dampak dari meluapnya Danau Tempe kepada kehidupan warga di sepanjang perjalanan. Bengkel ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena terendam air. Rumah ini separuhnya nih terendam. Dia dimanfaatkan untuk mencuci mobil, lumayan. Motor ini dititip di jalan rumah tetangga. Ini adalah motor-motor orang warga yang tinggal di dalam, di belakang ya. Menitip motornya di sini, mobil. Ini masih semeter ya, semeter lebih, semeter. Ya, ini masih wilayah dekat kota. Gitu. Semeter lebih juga nih, semeter lebih. Ini juga. Ini mobil-mobil warga yang rumahnya di belakang ya, yang digenangi air, sehingga dia harus menitip mobilnya di depan, di jalan, di daerah yang tinggi. Ini sekolah ya, SD Impa ya. SD Impa. Ini kemarin waktu saya lewat kemarin tuh orang masih sekolah, tapi hari ini udah libur lagi ya. SD. Nah, ini. Sekolah Dasar As'adiyah 4 baru Impa. Madrasah Diniyah Alawiyah As'adiyah cabang 33 baru Impa. Ya. Ini digenangi juga. Cuma tidak terlalu tinggi, ini sekitar berapa, setengah meter ya, 40 sampai 50 cm. Bisa dilihat di ujung sana, itu motor-motor pada diparkir di ini, lalu ditutupi kain gitu, pelindung, karena sudah tidak bisa sampai ke rumah mereka. Ini sama ya, Jalan Kamolam Padong, Impa ya, Desa Nepok. Nah, kebetulan kantor desanya tinggi gitu, jadi tidak terlalu bermasalah, kan dia memang sudah dirancang tinggi. Nanti kita akan lihat di sebelah yang udah sampai nyaris di 3 meter gitu. Ada beberapa. Ini kalau ini udah bertahan lama dengan posisi 1 meter.
biasanya pasar. Semeter juga, sekitar semeter. Kurang dari 1 meter. Desa Pajalele. Membuat jembatan untuk sampai ke rumah. Ini jembatan dari papan ya, papan selebar 25 kayaknya 25 cm. Ini dipakai untuk akses ke rumah. Ada jembatan ya, titian sampai ke rumah yang di belakang gitu. Rumah yang di sana itu airnya sudah nyaris kena lantai ya, lantai rumah gitu. Lantai rumah biasanya lantai rumah itu setinggi 2 meter 60 sampai 2 meter 70. Nah itu sudah nyaris, Anda bisa lihat dari sini rumah kebetulan terhalang oleh pohon, beberapa pohon ya. Nah kelihatan sana. Jadi itu titian selebar satu papan itu dibikin itu panjangnya lebih 100 meter untuk sampai dia harus memutar gitu. Ini udah rata nih dengan lantai ya, airnya rata. Jadi diperkirakan ini tingginya nyaris ini 3 meter gitu, 2 meter lebih. Ini bisa dilihat udah rata air sama lantai rumah. Yang ini bisa dilihat. Ya lumayan, ini orang pengantin kayaknya ya, pengantin di atas banjir, di atas air ya, genangan air itu lumayan. Ini 2 meter lebih ya, nyaris 3 meter juga. Yang di belakang itu udah rata sama lantai. Ya, ini di desa Ujungnya ya, desa Ujungnya. Bisa kita lihat nyaris 3 meter. Jembatan ya ke rumah. Itu yang di belakang tuh Anda bisa lihat putih. Itu nyaris sampai ke lantai rumah ya. Udah di lantai rumah. Ini sama ya, berat setinggi lantai rumah. Itu ada poster kampanye ya, kerja nyata gitu. Kelihatan tuh posternya masih ada, bannernya masih ada. Dan bisa lihat nih anak-anak lagi menikmati air ya. Mereka lagi menikmati air.
Anda bisa bayangkan tuh tingginya berapa ya. Kalau kita singgah itu warga pada melihat, melirik begitu, kasihan ya, mereka membutuhkan mungkin bantuan gitu ya, karena mereka nyaris tidak bisa bekerja karena pekerjaan mereka adalah petani gitu. Nanti kita lihat sawah mereka terendam. Nah, ini perahu, jadi untuk menjangkau rumah di belakang itu orang menggunakan perahu. Ada perahu. Ini di Jalan Haji Akib ujung ya, Jalan Haji Akib ujung. Ini sama, ini motor ya, begitu banyaknya motor, bisa Anda lihat motor di sana. Ini Jalan Haji WA nama Riona gitu. Nah, desa ujungnya ya. Jika teringat tentang dirimu, berlinang air mataku. Ku rindu saat-saat bersamamu, kasih sayang padaku. Tuh kelihatan ya, WC kamar mandi gitu ya, terendam air, tidak bisa digunakan gitu. Sudah cintaku, biarkan saja hatiku bicara. Ini Anda lihat nih, motor, alat-alat pertanian itu diungsikan ke pinggir jalannya di tepi biar lebih tinggi sehingga tidak terendam air gitu. Kalau terendam air yang pasti rusak itu Anda lihat. Bahagia bersama dirinya selamanya. Mengapa mudahnya hatimu menua. Ini juga bisa dilihat, oh ini nyaris tuh. Nggak bisa, ini jalan Masjid Raodah gitu ya, Jalan Masjid Raodah di sampingnya. Ini akses tertutup total nih, bisa. Ya, jadi aktivitas warga ya, lumpuh ya, lumpuh. Tidak bisa beraktivitas di luar rumah gitu. Anda bisa lihat ini banyak lagi motor nih ya, yang dititip di depan biar tinggi tidak digenangi air gitu. Kalau di rumahnya pasti digenangi. Oke ya, kita lanjut ke akan tunjukkan ke Anda sawah ya, yang menjadi tempat bekerjanya sebagian besar ya masyarakat di ujung ini. Itu sekarang terendam, jadi nggak bisa. Yang pasti untuk kali ini mereka nggak bisa nanam itu, atau yang sudah menanam itu pasti gagal gitu ya. Aktivitas memancing. Nah, ini dia. Bisa Anda bayangkan ini berapa ratus hektar ya yang digenangi oleh air, air luapan Danau Tempe. Anda bisa lihat. Nanti saya tunjukkan di sebelah kanan yang kondisinya masih baik ya. Ini di arah kiri saya gitu, kiri saya. Nanti saya tunjukkan yang di kanan ini kondisi sebaliknya yang masih normal. Bukan normal sih, sudah ada air tapi belum sampai mengenangi semuanya. Kalau ini udah menggenangi semua. Bisa saya tunjukkan yang di kanan. Di kanan saya ini sudah berapa senti nih? Dilihat. Nah, ini. Anda bisa lihat, ini air udah ada, cuma sekitar 40 cm. Karena air harus menyeberang jalan untuk sampai ke sini. Nah, ini kondisi sawah. Ya, kondisi sawah yang masih, tapi kalau kondisi airnya begini terus, berarti yang pasti gagal juga gitu. Ya, ini sebelah kanan jalan, sedangkan yang ini adalah yang di sebelah kiri. Kalau melihat cuaca seperti ini diperkirakan curah hujan masih tinggi ya, dan ini bisa berakibat semakin luasnya genangan air yang menyebabkan sawah-sawahnya akan menjadi gagal gitu. Jadi kayaknya masih berlangsung lama.